Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Sari dengan NPM 23755061 dari kelas 5B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Yang pertama kita akan jelaskan yaitu adalah mengenai akuntansi pendapatan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai PPKD atau Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD. Jadi, PPKD adalah Penjabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah kepala suatu kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Nah, di PPKD dan SKPD itu tuh ada tugas-tugasnya. Kalau tugas untuk PPKD itu tuh menyusun dan melaksanakan kebijakan pengakuan APBD. Itu tuh diatur dalam UU No 17 2003. Lalu yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Lalu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, lalu melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan yang terakhir itu tuh melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Itu tugas-tugas untuk PPKD. Lalu tugas-tugas untuk SKPD antara lain itu tuh menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dipimpinnya. Lalu ada definisi pendapatan LRA. Jadi pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kemudian ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yaitu tuh ada dua. Salah satunya saya menyebutkan hanya dua, yaitu tuh yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening umum daerah. Lalu yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang, non-recurring, atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Lalu di sini juga ada klasifikasi tentang pendapatan LRA, yaitu tuh yang pertama pendapatan asli daerah PAD, kedua pendapatan transfer, dan ketiga adalah pendapatan daerah yang sah. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai definisi pendapatan LO. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu prinsip akuntansi pendapatan daerah LO, pendapatan LO diakui saat pertama, timbulnya hak atas pendapatan LO. Kedua, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atau suatu pelayanan telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, itu tuh ada pendapatan direalisasi. Untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah
diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Lalu, ada karakteristik pendapatan LO. Karakteristik pendapatan LO itu tuh ada 4. Yang pertama itu pendapatan pajak LO, kedua pendapatan bukan pajak LO, ketiga pendapatan hibah LO, lalu yang terakhir adalah pendapatan lainnya. Lalu setelah akuntansi pendapatan selesai, selanjutnya adalah akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa yang ada di daerah kita masing-masing itu biasanya berbeda. Lalu jenis piutang itu tuh adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa ada piutang pajak, ada piutang restitusi, ada piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, ada piutang lain-lain PAD yang sah, lalu ada piutang transfer pemerintah pusat, lalu ada piutang bantuan kekayaan, lalu ada piutang hibah dan piutang pendapatan lainnya. Lalu pengakuan piutang itu tuh diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Penyajiannya itu dalam penyajian piutang itu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Lalu yang terakhir, aset lancar itu tuh diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan atau biasanya kita sebut dengan CALK. Lalu di sini juga ada contoh. Contohnya itu pada tanggal 1 Desember 2023, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Hotel Manjalika sebesar 800 juta. Nah, jurnalnya itu tuh piutang pajak senilai 800 juta di debit, lalu pendapatan pajak daerah LO senilai sebesar 800 juta di kredit. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.